Baik, bismillah, kita mulai tentang pendidikan, secara lebih spesifik pendidikan Islam dalam paradigma Islam. Meskipun ketika saya baca secara general sebenarnya konsep ini bisa dipakai siapa saja. Kita awali ya. Yang pertama, asumsi-asumsi tentang pendidikan anak. Ini mungkin agak mirip-mirip tokoh-tokoh kita bulan ini tentang pendidikan anak usia dini ini. Yang pertama dari bacaan saya, menurut beliau, mendidik anak itu harus utuh, holistik. Tidak sekedar melatih pikirannya, tidak sekedar mengembangkan fisiknya, tapi juga rohaninya. Makanya menurut beliau, pengembangan kepribadian anak itu harus imbang. Fikriyahnya, ruhiyahnya, dan jasadiyahnya. Seorang anak harus berkembang fisiknya, harus sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat pikirannya. Berarti apa? Ya nanti kurikulum pendidikan itu harus mempertimbangkan 3 aspek ini. Sepinter apapun, sesoleh apapun, kalau tidak sehat fisiknya ya tidak akan efektif pendidikan itu. Kalian cerdasnya luar biasa, solehnya luar biasa, tapi sakit-sakitan. Itu kan manfaat dan maslahat ilmunya jadi berkurang. Waktunya dakwah, waktunya ngajar, ngreges badannya. Masuk angin misal. Atau perutnya kembung. Agak itu saya cerita saya sendiri malam ini sebenarnya. Jadi agak tidak enak badan. Itu kenapa kurang fokus ke jasadiahnya. Maka skill seseorang anak itu harus digarap secara utuh. Ya dia harus mampu menjaga diri fisiknya, mengoptimalkan kemampuan pikirannya, dan mengorientasikan ruhaninya. Ini asumsi pertama. Maka pendidikan yang hanya parsial, nggarap pikirannya saja, akalnya saja, atau hanya fokus ke jasatan saja, tanpa ruhnya, atau rohaninya luar biasa tapi pikirannya tidak cerdas, jasadnya sakit-sakitan, namanya tidak imbang. Maka harus imbang. Asumsi pertama. Asumsi kedua, pendidikan itu tidak sekedar melakukan hal-hal tertentu untuk tujuan tertentu dan mencapai peringkat tertentu. Ini yang jangan-jangan kita selama ini di sini. Pendidikan itu seperti treatment yang temporer untuk tujuan tertentu demi peringkat tertentu. Peringkat tertentu itu kalau mahasiswa itu ya mungkin IPK-nya, kalau murid mungkin nilai rata-rata rapotnya, kalau lembaga kampus atau sekolahnya mungkin rating akreditasinya. Itu hanya untuk peringkat-peringkat ini. Jadi seperti minggu lalu di Tagore, dia melihat kalau hanya seperti ini, ya lembaga pendidikan itu rasanya kayak pabrik. Yang masuk ke situ nanti ya keluarnya hanya sesuai target-target kecil temporer yang ditetapkan. Nah, ndak itu. Jadi bukan berarti tidak boleh itu, tapi kalimat beliau tidak sekedar itu, tidak sekedar perlakuan tertentu untuk tujuan tertentu dalam peringkat tertentu. Tapi apa? Harus lebih luas. Harus membentuk akhlak dan juga akidah. Akidah itu sandaran keimanan yang kuat untuk
benteng dan juga membentuk kepribadiannya. Nanti ada penjelasannya kenapa harus ada akidahnya. Jadi yang lebih penting memang dibentuk karakternya. Berarti hafal materi bagus, tapi akan lebih bagus kalau bisa mengolah, bisa menganalisis, bisa melakukan pendalaman-pendalaman sendiri tanpa dituntun. Itu berarti karakter pembelajarnya terbentuk. Tidak sekedar tujuan-tujuan yang temporer. Yang ketiga, kalau ini mirip kemarin ya, setiap anak punya hidup sosial, biologis, intelektual, fisik, dan psikis masing-masing yang berbeda-beda. Dan mereka ini tidak bisa milih sendiri untuk mengaktualkan semua aspek tadi. Manusia itu terbatas. Dia memerlukan pertolongan, memerlukan bantuan dari luar dirinya agar potensinya keluar. Kalian kan tidak bisa pinter sendirian. Pasti butuh bantuan orang untuk mengaktualkan kepandaianmu, bakatmu, minatmu. Jadi hakikatnya pendidikan itu sebenarnya. Mirip seperti 2 minggu sebelumnya. Oleh karena itu, pendidikan itu sebenarnya nuntun, bimbing, menasehati agar anak keluar potensinya, bakatnya. Jadi karena manusia itu tergantung ada pancingan apa di sekelilingnya yang memicu dia keluar. Kalau dapat teman yang suka membaca, ya sedikit-sedikit kita terpicu untuk membaca. Makanya Tarsan itu, tiba-tiba sampai Tarsan. Tarsan itu di hutan, itu kan ya gaya bersuaranya, gaya gestur tubuhnya ya sesuai dengan binatang yang ada di sekeliling dia. Dan itulah manusia, dia bisa menyerap. Ternyata seperti Tarsan itu kan niru binatang apa saja bisa. Jadi berarti ada potensi itu dalam diri manusia. Makanya pendidikan itu yang paling penting ya kita bagaimana mengaktualkan potensi tadi. Kita itu seperti saya bilang isinya ragam potensi macam-macam. Kalian boleh cek dirimu. Kamu itu bisa banyak hal sebenarnya. Cuma mungkin yang diaktifasi gitu, kalau program, kalau software ya hanya beberapa, atau yang teraktivasi hanya beberapa. Jadi maka ini yang ketiga. Jadi hakikatnya manusia itu multidimensi, dia multipotensi. Cuma potensi ini tidak bisa keluar sendiri sebelum dituntun, diaktualkan, diaktifasi. Inilah gunanya pendidikan. Nah, sebenarnya mengaktifasinya lebih enak sejak kecil. Kalau di usia kalian ini mungkin sudah. Saya tidak tahu, mungkin kalau ada tanggal kadaluarsanya itu potensimu mungkin sudah banyak yang mulai expired. Jadi tapi ya bisa dihidupkan lagi lah. Kalau manusia apa sih yang tidak bisa? Allah itu sangat sayang dengan kita. Kita itu mau ingin apa saja bisa kok. Baik, jadi ini 3 asumsi yang dipakai oleh beliau Syekh Nasikh Ulwan untuk merumuskan konsep-konsep pendidikannya. Beliau ini yang pertama kali mencetuskan ada pelajaran namanya tarbiyah Islamiyah. Jadi pelajaran, kalau sekarang mungkin mata kuliah pendidikan Islam. Itu beliau orang pertama yang menginisiasinya. Ya isinya yang semacam kita bahas malam hari ini. Nah, oleh karena itu menurut beliau ini, kalau kita baca kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, jadi pendidikan itu hakikatnya adalah membekali manusia untuk kehidupannya di dunia.
tapi sekaligus mempersiapkan manusia untuk kehidupan setelah nanti meninggal. Ini bedanya ya dengan yang kemarin-kemarin. Jadi karena beliau berangkat dari tradisi agama, tentu saja ontologinya berbeda. Yang membedakan pendidikan dari ranah agama-agama dengan yang di luar agama-agama, asumsinya tentang realitas. Kalau yang versi umum, ya realitas itu alam syahadah saja, alam yang bisa diakses oleh panca indera akal. Tapi dalam persepsinya para pemeluk agama, termasuk Islam khususnya, itu alam ini tidak hanya alam syahadah tapi juga alam ghaib. Jadi ada alamul ghaib wasyahadah. Maka secara ontologis ya pendidikan itu tidak hanya untuk orang siap hidup, tapi juga siap menghadapi apa yang ada setelah kematian. Karena kematian bukan berarti finalnya keberadaan kita. Justru banyak yang bilang ya nasib kita itu penentunya setelah kita meninggal nanti, bukan di dunia ini. Dunia ini tempatnya ikhtiar. Jadi kalau teman-teman merasa hidup saya malang sekali, susah sekali, itu sebenarnya belum nasib. Nasibnya yang sejati nanti setelah meninggal. Ini memang fase perjuangan dunia ini, fase ikhtiar. Maka Syekh Nasi Ulwan juga begitu. Pendidikan itu berarti melatih orang, mungkin sederhananya siap hidup, siap mati. Karena mati juga dunia mati, dan setelah kematian itu ya bagian dari nanti yang kita alami. Nah, tujuan tadi berhubungan dengan caranya. Makanya beliau menyebut membekali manusia untuk hidup di dunia dan mempersiapkan manusia untuk hidup di akhirat secara, ini penting yang saya kasih warna itu ya, normatif, formatif, selektif, determinatif, integratif, aplikatif. Ini saya agak mati-matian nyari istilah Inggrisnya, biar sama-sama if-nya ya. Jadi yang pertama normatif. Normatif itu kita mendidik harus berdasarkan norma-norma yang kita yakini. Kita mendidik itu tujuannya ya menegakkan norma-norma ini, nilai-nilai hidup. Tidak mungkin kita hidup tanpa nilai. Jadi istimewanya manusia itu dia punya nilai-nilai untuk ditegakkan. Yang itu berbeda dengan semua makhluk yang lain. Maka dasarnya pendidikan tentu saja harusnya nilai-nilai norma. Mengajar atau diajar itu tidak boleh nabrak norma dan nilai. Jadi maka tujuannya pendidikan ya kita membentuk manusia secara normatif. Berarti berdasarkan norma-norma yang diyakini sebelumnya. Kalau kita yakin bahwa hidup ini harus berkemanusiaan, ya ayo kita mendidik untuk membentuk manusia yang berkemanusiaan, manusia yang manusia. Kalau kita yakin bahwa nilai yang tidak boleh dilepas dari seorang manusia adalah nilai ketuhanan, yuk ayo mendidik generasi yang mengkomitmeni nilai ketuhanan. Kalau kita yakin bahwa manusia itu akan hancur tanpa rasa persaudaraan, yuk ayo mendidik generasi untuk mau bersaudara, hidup bersama. Ini namanya kita mendidik secara normatif. Berdasarkan norma-norma. Jangan abai norma. Karena khawatirnya nanti kita canggih luar biasa, tapi tiba-tiba kita merasa kesepian, kehilangan akar, kehampaan. Kan banyak teori-teori belakangan yang bilang ternyata kemajuan teknologi tidak seimbang dengan kebahagiaan manusia, tidak seimbang dengan
apalagi kepuasan hidupnya dan lain sebagainya. Itu biasanya karena meninggalkan nilai-nilai tadi. Kaya sih, luar biasa capaiannya, tapi rasanya kok kesepian ya. Nah, ini karena apa? Sejak awal prosesnya tidak melibatkan nilai-nilai hidup. Yang kedua, formatif. Pendidikan itu formatif. Formatif itu membentuk. Jadi tidak sekedar memberi informasi, tidak sekedar memberi tahu atau mentransfer pengetahuan, tapi juga membentuk. Ya kalau balik ke asumsi tadi, yang dibentuk paling awal ya karakternya. Jadi karakter yang ideal sesuai nanti yang dibahas oleh Syekh Ulwan. Jadi pembentukan karakternya. Yang ketiga selektif. Selektif itu mencetak anak didik, peserta didik yang punya kemampuan memilih. Jadi hidup ini kan banyak opsi-opsi. Dari sekian banyak opsi yang harus saya pilih yang mana? Kan tidak mungkin kita dipilihkan terus. Zaman kita kecil dipilihkan. Tapi kan usia kita nambah, mosok dipilihkan terus. Kita kan harus punya kemampuan milih. Kalau mental kita hanya mental dipilihkan terus, ya berarti memang mental kita mental yang layak dijajah kalau bahasa saya. Kita menyediakan diri untuk diatur, dipilihkan terus. Nah, harusnya pendidikan membuat seorang anak mandiri, mampu memutuskan sendiri, milih. Jadi ada aspek selektifnya. Tujuannya pendidikan ada unsur selektifnya. Jadi membuat kita pinter milih dari banyak opsi-opsi dalam hidup kita. Kecerdasan memilih ini nanti yang biasanya kalau dalam keseharian dipakai orang sebagai parameter, ini orang cerdas apa tidak. Semakin kalian sering memutuskan dan pas, cocok, itu orang akan menganggap kalian cerdas. Tapi kalau kalian sering meleset, keliru, ini enaknya ngaji apa nonton TV apa main HP apa itu begitu pilihanmu meleset terus dan orang anggap kamu wah kok memutuskannya kok begitu terus, ya itu kamu tidak dianggap cerdas oleh orang. Jadi ada aspek selektifnya. Kemudian determinatif. Determinatif itu yang pasti, yang tegas, yang berpengaruh. Jadi pendidikan pada anak itu yang fokus dan tegas pengaruhnya. Karena masih anak-anak. Ya kalau sudah dewasa kalian memang monggo saja, ini ada itu silakan pilih. Tapi kalau masih kecil kan dicari yang determinatif. Jadi yang berpengaruh karena ada fungsi formatif tadi, fase pembentukan. Jadi kalau adikmu yang masih balita tiba-tiba tanya, Mas, ini enaknya saya melakukan ini apa itu ya? Ya biasanya kalau masih anak-anak kecil ya kamu bantu memutuskan, sudah kamu ini saja yang cocok. Kalau disuruh mikir sendiri dia masih belum saatnya. Boleh kamu pilih yang paling determinatif, yang lebih mempengaruhi ke depannya, yang positif untuk dia. Jangan kamu beri, dek, kamu coba baca bukunya tokoh ini, enggak nyampe. Kadang-kadang harus tegas sama anak kecil kan gitu. Ini hukumnya boleh apa enggak boleh kan. Kalau yang dewasa gini ya dikasih, ini tergantung mazhab siapa, tergantung alirannya apa. Tapi kalau masih kecil ya dijawab tegas saja dulu. Jadi biar dia enggak bingung. Jangan sampai dia menyimpulkan, ternyata suka-suka saja ya, boleh ini, boleh itu, nanti malah kacau. Cari yang determinatif dulu. Jadi jangan hanya anak masih belajar Iqra terus kamu ajari, itu membacanya tergantung qiraah yang mana, ya tadi kacau. Jadi nanti kalau sudah usianya nyampe ke situ, tapi ini masih awal, ya sudah ambil satu gaya yang paling cocok, paling berpengaruh, bentukkan ke dia. Itu namanya determinatif. Terus integratif.
Integratif itu berarti utuh, integral dalam dirinya, dalam segala aspeknya, serta aplikatif. Aplikatif itu bisa diterapkan, tidak hanya teoritis, tidak hanya sifatnya abstrak. Jadi aplikatif itu ya pendidikan itu yang jelas. Ini saya mengajarkan ini itu untuk diterapkan seperti ini loh. Itu namanya aplikatif. Jangan terlalu mengawang, terlalu melayang-layang. Makanya kalau untuk anak-anak ya belajar filsafat pun harus yang paling basic, mungkin berpikir yang sederhana. Yang aplikatif, misalnya 1 HP tambah 1 HP, sekarang HP-nya ada 2. Itu sederhana, yang simple-simple. Jadi masih belum saatnya kamu beri dia eksistensialisme apa. Ya, enggak nyampe dia. Jadi ya yang simple-simple, tapi tetap kan dalam koridor berpikir yang benar. Itu kalau filsafat. Ya mengajarkan apapun yang coraknya membentuk dan aplikatif. Oke, ini tujuan umumnya. Terus tujuan khususnya, kalau ini yang spesifik ya, membentuk anak yang. Nah, anak yang ini baru mulai spesifik ini. Imannya benar, akhlaknya mulia, jasmaninya sehat dan terampil, intelektualnya tajam, jiwanya bersih dan cerdas sosial. Oh, ini karakter yang luar biasa ya kalau bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Bayangkan kalau generasi kita cirinya seperti ini. Kamu boleh lihatlah yang sudah mahasiswa ya teman-teman, dari 6 itu kalian ada di mana? Ayo wes, imanmu apa sudah benar, akhlakmu apa sudah mulia, jasmanimu apa berani dijaminkah sehat, intelektual tajam, jiwanya bersih, cerdas sosial. Yo, seandainya ada 4 saja dari 6 ini alhamdulillah ya kalau kalian. Baik, 6-6-nya ya alhamdulillah. Semoga tidak cuma 1. Oke, jangan-jangan ada yang 0. Benar imannya, saya agak ragu-ragu, Pak. Akhlaknya mulia, apalagi itu, Pak. Sehat jasmaninya, wah saya gampang batuk sekarang, Pak. Gampang capek, gampang itu. Intelektualnya tajam, apalagi. Jiwanya bersih, aduh. Cerdas sosial, sekarang tambah tidak bersosial. 0 berarti. Enggak ya, pelan-pelan ya. Kalian juga harus ke situ loh. Ini profil manusia ideal. Bahwa ideal itu tidak terpenuhi semuanya, wajar saja, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita harus senantiasa menyempurna, menuju ke titik ideal ini. Jadi jangan kok kalau sudah, wah itu bukan saya Pak, saya bukan tipe seperti itu, ya terus kamu mandek, tidak begitu. Bahwa belum 6 masih 4, ya berusaha lagi biar jadi 5 dan nantinya jadi 6. Bahwa mungkin semuanya itu setengah-setengah, ya tidak apa-apa, pelan-pelan dinaikkan level. Jadi justru orang baik itu adalah orang yang senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan. Seperti dulu kita belajar istiqomah itu ya. Jadi mengistiqomahi kebaikan itu bagus. Tapi ada yang lebih bagus, yaitu mengistiqomahi perbaikan. Kita senantiasa lebih baik dan lebih baik terus. Oke, jadi ini tujuan khususnya. Nanti ada penjelasannya satu-satu dan juga kurikulumnya satu-satu. Bagaimana kita membentuk iman yang benar, akhlak yang mulia, jasmani yang sehat, intelek yang tajam, jiwa yang bersih dan cerdas sosial.